goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Kak, wah itu Bapak Presiden pertama kita kan? Bapak Soekarno kan Kak? Betul. Itu presiden pertama kita yang memproklamasikan kemerdekaan kita 76 tahun yang lalu. Tapi kok kayaknya Bapak Soekarno lagi bingung ya? Lagi berbeban berat gitu. Iya ya, kenapa ya? Mungkin karena Bapak Soekarno sedang dihadapkan pada pikiran-pikiran bagaimana caranya supaya Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Oh, aku ingat cerita sejarah. Saat itu memang Bapak Soekarno dihadapkan pada pilihan. Apakah menunggu Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepang sebagai penjajah kita, atau kita merdeka sendiri? Oh, pantas. Pasti bingung ya mau milih yang mana. Masing-masing ada resikonya ya. Kita ibadah dulu aja yuk Kak, sambil belajar melalui firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biar Bapa yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang sama-sama bersuka cita, kita puji Tuhan bareng-bareng ya hari ini. Yeay, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap-siap semua bilang ini mataku. Ini mataku titik, ini hidungku toci, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Bilang ini mataku titik, ini hidungku haji, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku,
padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajah-Mu, telingaku mendengar suara-Mu. Setiap mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajah-Mu, telingaku mendengar suara-Mu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Yeay, beri kembali buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang di sini setuju? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan Yesus gak akan pergi dari kita semua. Yeay. Kita nyanyi lagu ini ya. Yuk. Woo. Tepuk-tepuk dulu. Woo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, asik, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siapkan semuanya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita sama-sama dari awal ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, asik, dan bukit-bukit pun bergoyang sampai bawah, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan tetap loncat ya. Dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Siap-siap semuanya lagi. Tak akan bergoyang, asik, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi siapa? Mengasihiku. Demikianlah yang mengasihimu, yang mengasihimu. Demikianlah lagi firman Tuhan yang mengasihimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita udah sama puji sembah Tuhan Yesus sama-sama. Kita udah loncat, udah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Hayo, siapa di sini mau dengerin firman Tuhan? Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita. Kita nyanyiin lagu sembah ini buat Tuhan Yesus dulu ya. Oke? Oke deh, siapin hatinya sama-sama. Tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Kita mau serahin hidup kita buat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, buat percaya sama Tuhan. Belajar sama rencana Tuhan di dalam hidup kami. Thank you Tuhan, buat selalu ada di dalam hidup kami. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Yes Lord. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you, Lord. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you.
Tuhan dengar semua kami Tuhan. Tuhan, walau jalan di depan kami gak kelihatan Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan percaya ya Bapa sama rencana-rencana Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Yes Lord, mari kita sama-sama bilang yes. Bilang I will trust in you. Dengan lembut bilang I will trust. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I trust. Lord, I trust in you. Lord, Shalom adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, yuk duduknya yang manis. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Kaura berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus, hadir ya, tolong kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita tonton sama-sama. Diceritakan waktu itu adik-adik,
Israel sedang mengalami kekalahan dari pasukan Filistin karena kesalahan Raja Saul yang tidak mengandalkan Tuhan. Israel sangat ketakutan dan merasa bahwa tidak ada kemenangan yang akan Tuhan sediakan bagi mereka. Akan tetapi adik-adik, ada seorang pemuda pemberani bernama Jonatan. Iya, Jonatan. Dia adalah anak dari Raja Saul. Dia mengatakan kepada pengawalnya untuk ikut dia menyeberang ke daerah orang Filistin tanpa diketahui oleh sang ayah. Marilah kita menyeberang ke daerah orang Filistin. Jika Tuhan bersama kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita, seberapapun jumlah kita. Baik Tuan. Mereka pun berjalan. Di tengah perjalanan, Jonatan mengatakan bahwa akan ada tanda dari Tuhan. Hai, baiklah kita akan menyeberang ke daerah orang Filistin dan akan menampakkan diri kita. Apabila mereka mengatakan berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita akan berdiri di tempat kita dan tidak akan naik mendekati mereka. Akan tetapi, jika mereka mengatakan naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tanda dari Tuhan untuk kita. Baik Tuan. Mereka pun menampakkan diri kepada orang Filistin dan orang Filistin mengatakan, Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Maka Jonatan naik dan mengatakan bahwa, Naiklah bersamaku, karena Tuhan sudah memberikan mereka ke dalam tangan kita. orang-orang Filistin pun mati dibunuh oleh Jonatan dan dibuat saling membunuh antara bangsa Filistin. Adik-adik, gimana cerita firman Tuhan tadi? Semua sudah lihat kan? Bagaimana Tuhan kita yang gagah perkasa menolong bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Adik-adik tahu gak sih? Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang sangat kuat. Pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Tubuh mereka besar dan kuat adik-adik. Mereka pandai berperang. Bangsa-bangsa lain yang tinggal di daerah sekitar bangsa Filistin semua takut dengan bangsa Filistin karena mereka terkenal adik-adik sangat kuat, sangat hebat, sangat gagah. Ya, tetapi Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Israel pada saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, mereka harus melewati wilayah bangsa Filistin. Gak akan dikasih lewat begitu saja kan? Jadi, bangsa Israel harus berperang, merebut wilayah mereka. Cerita firman tadi itu adalah cerita setelah bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan bangsa Israel itu kalah adik-adik. Kenapa bangsa Israel bisa kalah? Karena pada saat itu raja bangsa Israel yaitu Raja Saul itu tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat mereka berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel kalah deh. Ya, lalu tadi udah lihat kan? Pada saat itu Raja Saul sedang duduk-duduk, sedang berpikir, duh gimana ini ya? Bangsa Israel sangat ketakutan karena mereka sudah dikalahkan oleh bangsa Filistin sebelumnya. Gimana ya caranya ya kita ya? Supaya kita bisa mengalahkan bangsa Filistin. Ya kan? Duh gimana ya? Kita udah gak taat sama Tuhan nih. Tuhan, gimana ini ya kita bisa mengalahkan bangsa Filistin? Tetapi adik-adik lihat tadi ceritanya. Ada Bapak Yonatan. Bapak Yonatan yang pergi masuk ke wilayah bangsa Filistin hanya berdua. Bapak Yonatan dan bawahannya. Berani banget ya Bapak Yonatan ya.
Kira-kira kenapa sih dia berani banget hanya berdua masuk ke wilayah bangsa Filistin yang terkenal gagah perkasa itu? Kira-kira kenapa ya? Karena Bapak Yonatan mengandalkan Tuhan. Bapak Yonatan berdoa dan dia bilang begini, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan berkenan, mau orangnya sedikit atau orangnya banyak, kalau Tuhan berkenan, kita pasti bisa mengalahkan bangsa Filistin. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dan Tuhan yang merancangkan rencana yang terbaik untuk kita. Kata Bapak Yonatan begitu adik-adik. Jadi mereka berdoa, meminta tanda kepada Tuhan, dan mereka berjalan di rencananya Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tadi ceritanya gimana? Yes, bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Filistin yang besar itu. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan membuat si bangsa Filistin apa? Berperang antar mereka sendiri. Lalu bangsa Israel yang jumlahnya hanya sedikit tetap bisa mengalahkan bangsa Filistin. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, makanya kalau bangsa Israel atau kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, Tuhan bisa memberikan kemenangan buat kita adik-adik. Ya, jadi yang paling penting adalah apa? Kita belajar seperti Bapak Yonatan. Ya, bahwa kita percaya dan kita tahu bahwa ikut rencana Tuhan adalah yang paling penting. Oke? Di bulan Agustus ini kita mau belajar untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita. Contohnya nih, tadi Bapak Raja Saul. bingung memikirkan strategi, memikirkan cara untuk mengalahkan bangsa Filistin. Memikirkan strategi itu penting gak adik-adik? Penting. Ya, kita harus pikirkan strategi, cara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apa? Mengikuti rencana Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita bertindak sembarangan, gegabah, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka apapun yang kita rancangkan itu pasti akan berakhir tidak baik. Ya adik-adik ya. Lalu contoh lainnya nih. Belajar penting gak ya supaya nilai kita bagus? Belajar itu penting adik-adik. Tetapi lebih penting lagi kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Terus kalau gitu Kak Aurel gak usah belajar aja. Kita berdoa aja Kak Aurel. Gak gitu, no. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus berdoa dan berusaha. Jadi kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, tapi kita juga berusaha. Dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh. Hasilnya, kita berserah pada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Karena sekali lagi, rencana Tuhan yang paling penting. Oke? Contoh berikutnya nih, ya, misalnya nih, main gadget. Main gadget itu penting gak ya? Sebenarnya adik-adik, kalau kita nonton YouTube, kan banyak tuh channel-channel YouTube yang bermanfaat ya. Mengajarkan kita tentang banyak hal. Kita juga bisa belajar tentang teknologi pada zaman ini. Penting gak? Penting adik-adik. Kita harus tahu tentang banyak hal supaya kita menjadi pintar. Tetapi hal yang lebih penting lainnya adalah apa? Misalnya kita membaca Alkitab.
kita membaca buku ilmu pengetahuan, kita berolahraga, atau kita bermain bersama kakak dan adik kita. Atau apalagi adik-adik, ngobrol sama papa mama, cerita tentang banyak hal. Itu semua lebih penting daripada gadgetan. Ya, contoh lainnya nih, misalnya yang paling gampang itu adalah makanan. Ya, makanan kita butuh gak sih supaya kita tumbuh sehat dan kuat? Butuh adik-adik. Tetapi bukan berarti semua makanan baik untuk kita. Contohnya nih, permen, chips, kayak ciki-cikian gitu ya adik-adik ya. Boleh gak sih dimakan? Boleh adik-adik. Tetapi yang lebih penting adalah makanan sehat. Contohnya buah-buahan, sayuran, susu, yogurt ya. Masih banyak makanan yang lebih penting. Oke. Nah, ini makanya kita semua harus belajar untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak atau kurang penting dalam hidup kita. Apa yang penting dalam hidup kita? Yang paling penting dalam hidup kita adalah percaya dan taat kepada rencana Tuhan. Lalu taat kepada firman Tuhan. Contohnya taat kepada firman Tuhan apa yang paling simpel? Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji, rajin menyembah, hormat kepada papa mama, sayang kepada kakak adik, ya kan, baik terhadap sesama dan sebagainya. Kakak yakin kalian semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal dilakukan. Amin adik-adik. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita mau belajar ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 23. Adik-adik yang belum bisa mencari di Alkitab, minta tolong mama dan papa ya. Nih ayatnya ada di bawah ini. Oke? Siap? Kak Aurel bacain ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi yuk adik-adik yuk ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin adik-adik. Adik-adik mau belajar seperti Bapak Yonatan yang mengerti bahwa apa? Rencana Tuhan yang lebih penting. Dan kalau Tuhan berkenan, segala sesuatu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin adik-adik. Yuk sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk memilih yang penting dan yang tidak penting dalam kehidupan kami. Kami mau memilih yang penting ya Tuhan, yaitu untuk tetap percaya dan taat kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah yang paling penting dan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week adik-adik. God bless. Bye. Haleluya, puji Tuhan, yeay. Hari ini kita sudah belajar untuk percaya kepada rencana Tuhan. Karena itu yang terbaik, ya kan? Betul Kak, Indonesia bisa merdeka sampai dengan hari ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus, ya Kak? Setuju banget. Makanya kita harus rajin belajar dan memberikan yang terbaik untuk negara kita.
kita harus mengisi kemerdekaan negara kita dengan terus memberkati negara Indonesia. Setuju Kak, kita bersyukur untuk negara Indonesia kita, negara yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Adik-adik juga mau kan berdoa untuk negara kita? Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berikan kemerdekaan untuk bangsa kami. Bapa, terima kasih ya untuk penyertaan Tuhan sepanjang 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Biar bangsa kami terus menjadi bangsa yang maju, yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.